kita memasukkan data yang ingin diujikan ke dalam kolom SPSS. Kita lanjut saja pada uji yang pertama, yakni uji validitas dan reliabilitas. Pada uji validitas yang kita cari yakni si nilai dari data X1, X2, dan Y. Biasanya kita menggunakan pada tabel R. Pada rumus tabel R tersendiri yakni jumlah data dikurang 2. Karena kita berjumlah data 144, maka kita kurangin 2 menjadi 142. Pada tabel tersendiri 142 memiliki nilai sebesar 0,1637. Selanjut dalam perhitungannya, yang pertama kita buka kolom analyze, lalu calculate, befarage. Kita pertama-tama masukkan nilai X1.1 hingga X1.5 dan totalnya pun dimasukkan, lalu klik OK. Nah, pada menu output SPSS muncullah tabel correlation. Pada tabel ini diketahui nilai yang muncul pada X1 hingga X1.1 hingga X1 yakni lebih besar dari R tabel, maka data ini bisa dikatakan valid. Atau bisa juga dilihat dari nilai sigma, karena nilai sigma ini muncul di bawah 0,05, maka data ini juga dikatakan valid. Kita lanjut pada tabel X2. Caranya masih sama, klik analyze, lalu calculate, befarage, lalu yang tabel X1.1 hingga total X1 dikeluarkan, masukkan tabel 2.1 hingga total X2 ke tabel variabel, lalu klik OK. Muncul outputnya. Di sini masih sama, nilai dari percent correlation-nya melebihi angka dari R tabel, yakni 0,16 sekian. Dan nilai sigma pun kurang dari 0,5. Kita lanjut pada nilai Y. Masih sama, klik analyze, lalu befarage correlation, variabel X.2 nya dikeluarkan, lalu Y nya dimasukkan. Pada tabel Y pun sama nilainya, nilai percent correlation-nya masih melebihi R tabel dan sigma pun di bawah 0,05. Itu pada uji validitas, yakni data ini memiliki data yang valid. Lalu pada uji selanjutnya itu reliabilitas. Kita lanjut cara pengujiannya. Kita klik analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Data yang sebelumnya kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan data X1.1 hingga X1.5 ke kolom items. Si total X1 nya tidak perlu dimasukkan. Lalu pastikan modelnya juga sudah alpha, lalu klik OK. Nah, di situ pada kolom output muncul datanya, yaitu Chrombat alphanya 0,826. Maka data ini dikatakan reliable. Kita lanjut pada X2. Caranya masih sama, klik analyze, lalu scale, lalu reliability analyze, lalu pada kolom item yang nilai yang tadi 1.1 sampai 1.5 dikeluarkan, lalu masukkan 2.1 hingga 2.6 karena datanya ada 6, lalu klik OK. Nah, pada kolom X2 ini kita memiliki nilai Chrombat alphanya sebesar 0,793. Kita lanjut pada nilai Y, nilai X1
1 sampai X titik 2,6 nya dikeluarkan, lalu Y titik 1 hingga Y 1,5 nya dimasukkan. Nah, pada output juga memiliki nilai kromat alfanya si Y 0,804. Maka dari kedua uji ini, uji validitas dan reliabilitas, nilai data yang dipunya berarti memiliki data yang sangat reliable. Kita lanjut pada uji yang kedua, yaitu uji normalitas. Pada uji normalitas ini gunanya agar kita tahu bahwa data kita ini normal atau tidak. Pada uji ini biasanya banyak cara yang diujikan, tapi pada kali ini kita akan gunakan uji linearnya. Sebelum kita menguji normalitas data ini, kita harus mendapatkan nilai series satunya. Caranya, pada kolom analyze kita klik, lalu regression, lalu linear. Nah, pada kolom dependent ini kita masukkan si nilai Y. Terus nilai independennya kita masukkan total nilai R1 dan X2. Lalu klik save, centang yang bagian answer aja digitnya ini, lalu continue, lalu OK. Nah, kita kembali lagi pada kolom tabel tadi, udah muncul nilai R1 nya. Lalu kita langsung ke analyze, non-parametric text, agency dialog, dan text. Kita masukkan si nilai res tadi ke test variable listnya. Jangan lupa klik normal. Oke. Nah, pada nilai output sudah terlihat tabel one sample Kolmogorov similar testnya memiliki nilai sig yakni 0,200. Karena pada uji normalitas ini kita harus memiliki nilai di atas 0,05, maka data ini bisa dikatakan normal karena memiliki data signya yakni 0,200. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji analisis korelasi berganda menggunakan SPSS. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka menu Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Setelah itu, masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent, sedangkan variabel X1 dan X2 dimasukkan ke dalam kolom independent. Selanjutnya, klik menu Statistik, lalu centang bagian R-square change. Setelah itu, klik Continue, kemudian OK. Maka SPSS akan menampilkan hasil output analisis. Sebelum menginterpretasikan hasil tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu kriteria pengujiannya. Apabila nilai signifikan F-change kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama. Sebaliknya, jika nilai signifikan F-change lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan. Lalu, pada contoh output yang diperoleh nilai signifikan F-change adalah kurang dari 0,01. Karena nilai tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel Y. Lalu, selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dan dependen, kita dapat melihat nilai R atau koefisien korelasi. Pada hasil output, diperoleh nilai R sebesar 0,634. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y berada pada kategori yang kuat. Oke, demikian penjelasan saya mengenai uji analisis korelasi berganda menggunakan SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu X1 dan juga X2, terhadap variabel dependen, yaitu Y, baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Berdasarkan tabel koefisien pada layar, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 5,937 ditambah 0,239X pangkat 1
ditambah 0,386 X pangkat 2. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 5,937 menunjukkan apabila variabel X1 dan juga X2 itu dianggap bernilai 0. Maka nilai variabel Y adalah sebesar 5,937. Koefisiensi regresi variabel X1 itu sebesar 0,293. Bernilai positif, artinya setiap peningkatan satu satuan pada variabel X1 akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,239 dengan asumsi variabel X2 itu tetap. Selanjutnya, koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,386 juga bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel X2 itu meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,386 dengan asumsi variabel X1 itu tetap. Karena kondisi kedua koefisien bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan pada variabel X1 maupun X2 cenderung meningkatkan nilai variabel pada Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji hipotesis F. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. H0, variabel X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. H1, variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 47.459 dengan nilai signifikan 0,000 karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sekian penjelasan uji hipotesis F dari saya. Terima kasih.